Berdirinya sejumlah kampus negeri dan swasta di kota Depok, Jawa Barat, memang menjadi ladang bisnis bagi warga sekitar. Dari mulai membuka warung, bahkan sampai menyewakan indekos untuk para mahasiswa. Tapi di bangunan kos ini, bukan riuh penghuni yang menjadikannya ramai. Justru rumah kos yang terletak di Jalan Margonda ini, bisa membuat nyali menjadi ciut karena tersohor akan keangkerannya. Bahkan para pengendara yang melintas di sini pun harus ekstra hati-hati. Berikut, misteri arwah Marni di kos angker menurut tentang misteri. Kejadian tragis merenggut nyawa pengguna jalan sering terjadi di tempat ini. Banyak yang meyakini kecelakaan itu akibat ulah dari penghuni dimensi lain dari kosan. Mereka menyesatkan pandangan mata pengendara, hingga kecelakaan tak terhindarkan. Berapa kali yang saya sering lihat motor memang tiba-tiba kayak seolah-olah kan tertutup gitu. Bahkan kapan lalu ada ojol tuh yang depan gedung situ tabrakan sampai kelindes mobil, udah meninggal. Bahkan mobil aja dulu sebelum ada trotoar di tengah kan ada banyak potongan tuh sampai mobil ke situ. Ketika kita tanya kenapa Pak ngantuk, enggak Pak, kok tiba-tiba kasar gelap banget gitu. Tepat 20 tahun sejak ditutup, pintu pagar kos sudah terlihat usang dan mengelupas. Rumput-rumput liar memenuhi halaman depan kos yang berisi 15 kamar ini. Cat tembok mulai memudar dengan banyak coretan di sana-sini. Begitu juga kondisi bangunan yang sudah rapuh. Bangunan yang dulu banyak disewa penghuni perempuan ini disebut-sebut tutup karena kalah saing dengan indekos lain. Sempat akan dijual atau dialihfungsikan, tetapi aura negatif tempat ini membuat banyak calon pembeli ragu. Kalau dibeli nggak ada, cuman ada yang mau nyewa, cuman kayaknya nggak jadi terus. Nggak tahu ada kendala apa gitu loh. Setiap ada orang mau ngontrak buat ini itu, kayaknya buat usaha tuh gagal, itu belum jadi gitu. Citra negatif dari kosan ini juga bersumber dari adanya sosok penunggu gaib yang bernama Marni. Marni sendiri diyakini warga sebagai arwah penasaran perempuan muda yang mati mengenaskan di tempat ini. Marni tewas di tangan kekasihnya sendiri. Tragisnya sebelum menjemput ajal, Marni terlebih dahulu disetubuhi kekasihnya. Marni itu orang yang ngekos di sini. Kos ini katanya, iya. Ciri-cirinya seperti apa? Ya cantik sih orangnya mah, cakep, kurus tinggi dah katanya mah. Itu ketemunya itu udah lama dulu apa selama berapa hari gitu? Serang beberapa hari yang punya ini kos-kosan, ngendus bau apa lagi mana tuh. Langsung dilihat tuh. Orang sekitar sini, habis itu kan diperkosa. Nah, waktu diidentifikasi mungkin namanya Marni, makanya memakan hantu Marni itu mungkin barangkali dari situ barangkali Pak. Itu katanya masih dulu mahasiswi barangkali Pak. Salah satu bagian yang paling mencekam adalah di kamar paling ujung. Tiadanya pencahayaan dan lembabnya udara semakin membuat suasana menjadi mistis. Di ruang inilah sosok Marni kerap memperlihatkan diri dalam bentuk bayangan wanita bergaun putih. Jadi memang dulu ini kamarnya Marni. Malam. Pernah menampakkan dirinya tuh seperti apa Pak contohnya? Dia menampakkan diri ya, kadang-kadang ya kalau lagi duduk kadang-kadang itu aja. Kadang-kadang dia keluar gitu ya, kadang-kadang keluar juga dia. Dia biasanya ya kayak si model Pak, cuman pakaiannya putih. Jadi merinding. Keangkeran bekas gedung kosan tak hanya terlihat dan dirasakan di area bawah. Sosok Marni juga sering disaksikan warga di lantai atas gedung. Lebih seramnya lagi, kerap terlihat lambaian tangan misterius yang berasal dari kaca ruangan atas. Belum lama nih, sebulan kemarin, saya lihat lambaian tangan di kaca Pak. Saya di dekat musola situ, musola gedung pojok. Sama yang tangan perempuan. Dan saya sengaja itu, tiba-tiba aja. Dan saya juga nggak lihat mau ngeliat apa enggak. Sampai saya termegap-megap. Keberadaan Marni di kosan angker juga sering muncul dalam bentuk suara. Warga seringkali mendengar suara teriakan dari dalam kos. Jeritan yang mengandung kesedihan dan sungguh menyayat hati. Pernah
Saya waktu belum tidur itu sekitar jam setengah 12 malam. Ada di dekat WC. Kebetulan saya tinggal dekat toilet itu Pak, di pojok. Anak panggil, bang, ada suara gitu Pak, perempuan memang. Ketika lihat nggak ada. Misteri sosok gaib Marni yang belum terpecahkan semakin bertambah lengkap dengan kehadiran perwujudan tak kasat mata lainnya. Di ruangan samping dapur, Andi juga sering melihat penampakan anak kecil yang berlarian ke sana kemari. Sosok anak misterius ini juga sampai terlihat di area halaman samping yang kini menjadi semak belukar. Dulu ini bekas restoran sih main. Bekas kayak apa, rumah makan dulu ini tanya. Kan dulu kan kantin ya, ini kos-kosan ini kantin. Banget ya Pak, seru banget di sini. Iya. Kalau boleh tahu di sini tuh pernah ada penampakan atau sosok seperti apa gitu? Di sini mah ada sosok jin hitam katanya mah. Titiknya di mana tuh Pak? Ya dia berkeliaran sini aja kan. Oh, daerah sini. Ya sama sosok anak-anak kecil pada lari-larian. Untuk sosok anak kecilnya bisa dijelasin nggak Pak, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya anak-anak kecil itu ya kecil-kecil banget tuh bapak gua. Ada yang botak, ada yang kayak apa ya? Mukanya agak serem-serem gitu lah. Itu banyak ya Pak? Banyak. Kira-kira ada berapa jumlahnya? Ya ada 10-20 makanya dia berkeliaran Banyak aja dari banget ya. sini sampai depan ya. Di area belakang kos, konon dikuasai oleh makhluk gaib dengan sosok tinggi besar. Pada bagian matanya, bahkan mengeluarkan cahaya merah menyala. Pak, ini lorongnya kan kita masuk ke dalam tuh masih gelap ya. Dan di sini kita merasakan lebih beda ya, keren banget. Di sini tuh pernah ada sosok apa sih Pak? Ini ada sosok orang gede tinggi ya katanya mah. Matanya apa keluar. Sebelum mewujudkan diri, biasanya muncul aroma yang aneh di sekitar bangunan kos. Nah, saya pernah, kalau kebetulan saya juga kan tinggal di daerah sini Pak. Jadi kadang ada bau kayak bangkai gitu loh Pak. Kalau ada makhluk yang mau muncul itu, kayak bau bangkai banget, beda rasanya juga. Bahkan yang di pojok sana nih bangunan yang saya tempati, itu sering kadang bau kemenyan. Tiba-tiba itu Pak, jadi tiba-tiba dari tangga tuh ada sosok makhluk yang gede juga. Yang lebih menghebohkan lagi, di bagian belakang kos pernah muncul sosok menyerupai Bung Karno. Sosok itu muncul di hasil foto salah seorang warga yang sedang iseng memotret kawasan ini. Tiba-tiba ketika teman saya, Pak Satpam itu mau foto saya, mau iseng gitu ya. Tahu-tahu tampil Pak Karno atau penampakan Bung Karno di pojok kaca paling bawah tempat kita nyimpen motor kalau malam gitu lah. Bentuk persis Bung Karno pakai kopiah, ini bawa tongkat. Warga meyakini, jika salah satu di antara mereka melihat penampakan gaib, nasib buruk akan menimpa setelahnya. Entah kebetulan atau tidak, sulit dibuktikan kebenarannya. Ya itu kadang ada yang sakit, ya kan? Tiba-tiba besoknya pagi nggak langsung sih, tiba-tiba sakitnya habis besok paginya tiba-tiba sakit sampai lama gitu. Ya itu termasuk yang tadi yang saya bilang, bapak yang tunggu warung yang dulu, begitu. Marni atau siapapun nama sosok gaib tersebut, sebenarnya bukanlah arwah penasaran. Mereka yang meninggal akan langsung menuju alam kubur, dan tak mungkin mewujudkan diri di alam dunia. Semua itu hanya tipu daya jin dan setan, agar manusia semakin takut dan membuat mereka menjadi kuat. Semoga kita selalu terlindungi dari gangguan gaib dengan bentuk apapun. Terus ikuti video-video tentang misteri lainnya. Dan jangan lupa like, share dan follow akun tentang misteri juga, supaya akun ini makin berkembang.